Halo guys, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan demo aplikasi kami. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Silvan Hendro Novarianto dengan NIM 2022-080-1169. Nama saya Enrique Sutarno Hadinoto dengan NIM 2022 0801 281. Perkenalkan, nama saya Joyves Herodian Munte dengan NIM 20220801 Perkenalkan, nama saya Tian Ramadan Ismail dengan NIM 2022-08-01-190. Perkenalkan, nama saya Vincent Netun Mangapul dengan NIM 2020-0801-267. Di sini saya akan menjelaskan beberapa opsi yang ada di dalam menu utama aplikasi kami. Yang pertama ada menu input data karyawan, kedua menampilkan data karyawan, ketiga edit data karyawan, keempat cari data karyawan, kelima mencetak slip gaji karyawan dalam bentuk TXT, keenam ada menu exit untuk keluar dari program. Di sini saya akan memberikan contoh menu pertama dari opsinya. Ya, di sini pengguna akan disuruh untuk memasukkan nama. Saya contoh nama Silvan. Yang kedua, pengguna akan disuruh memasukkan ID sebanyak 4 digit. Tapi, jika pengguna memasukkan kurang atau lebih dari 4 digit, maka program akan mengatakan harus memasukkan sebanyak 4 digit. Contoh saya akan memasukkan 1 digit dulu. Ya, di sini program akan meminta pengguna harus memasukkan ID sebanyak 4 digit. Sekarang saya akan langsung memasukkan 4 digit ID. Pada opsi yang ketiga, pengguna akan memasukkan jenis kelamin. Contohnya L, laki-laki untuk laki-laki. Pengguna akan diminta untuk memasukkan umur. Contohnya umurnya 20. Pengguna diminta untuk memasukkan tempat lahir. Contohnya Manado. Oke. Pada opsi yang tanggal lahir, pengguna disuruh untuk memilih angka dari 1 sampai 31. Jika pengguna memilih angka di bawah 1 atau di atas 31, maka kembali lagi seperti menu ID, program akan meminta untuk memilih dari angka 1 sampai 31. Coba contoh memasukkan angka 32. Nah, di sini program mengatakan input tidak valid. Mohon masukkan angka antara 1 sampai 31. Sekarang contoh masukkan tanggal 14. Ya, di sini program akan melanjutkan opsi selanjutnya. Pada opsi bulan lahir juga seperti tanggal lahir, program akan meminta pengguna untuk memilih angka 1 sampai 12. Kalau kurang atau lebih dari 12, maka input akan invalid juga. Coba masukkan angka 13. Oke. Input tidak valid, mohon masukkan angka antara 1 sampai 12. Seperti pada opsi masukkan tanggal lahir. Contoh sekarang masukkan bulan lahir 4. Oke, program dilanjutkan. Sekarang pengguna akan disuruh untuk memasukkan tahun lahir. Contoh 2003. Oke, di sini pengguna bisa memilih status dari pengguna antara satu menikah atau dua belum. Cukup ketik antara satu atau dua. Contoh satu untuk menikah. Di sini pengguna akan disuruh untuk memasukkan jumlah anak. Misal contoh jumlah anak 2. Oke. Pada opsi jabatan, pengguna akan disuruh memilih angka 1 sampai 5 yang ada di menu. Satu untuk direktur, 2 manajer, 3 supervisor, 4 HRD, 5 karyawan. Contoh masukkan angka 1. Seperti jabatan dan status, tipe juga seperti itu, harus memilih angka 1 atau 2. Contoh 1 untuk tetap. Pengguna akan disuruh juga memasukkan jam lembur. Contoh 2. Oke. Di sini pengguna akan disuruh menekan enter untuk kembali ke menu utama. Coba tekan enter. Oke. Seperti yang dilihat, langsung kembali ke menu utama dengan hanya menekan enter. Coba saya masukkan input lagi data yang kedua. Contoh namanya Jenny. Digit ID 1 4 kali. Contoh 1 4 kali. Jenis kelamin perempuan P. Umur 25. Tempat lahir Korea. Tanggal lahir 30.
bulan lahir 2, tahun lahir 1998, status 2 belum, jumlah anak 0, jabatan 2 manajer, untuk manajer, tipe kontrak 2, jam lembur 3. Tekan enter untuk kembali ke menu utama. Oke, pada menu yang kedua akan dijelaskan oleh Enric. Oke, sekarang kita masuk ke bagian menampilkan data karyawan. Coba ketik 2 untuk masuk ke menunya ya. Terus di sini ada beberapa pilihan, bisa menampilkan seluruh karyawan. Jadi itu semua karyawan ditampilkan, atau hanya direktur, manajer, supervisor, HRD, atau karyawan biasa aja yang ditampilkan. Jadi itu lebih spesifik. Coba ketik 1 untuk memunculkan semua karyawannya. Nah, di sini yang di input tadi keluar semua. Ada direktur dan ada manajer. Sekarang kita bisa balik ke menu dengan enter. Coba menampilkan lagi, ketik 2. Tadi ada direktur sama manajer. Coba ketik 2 untuk nampilin direktur. Nah, sekarang direktur doang yang muncul. Coba balik ke menu. 2 lagi. Sekarang 3 untuk nampilin manajer. Oke, ya muncul. Coba balik ke menu lagi. 2. Terus coba tampilkan HRD 5. Ya, nggak muncul karena kita belum ada data HRD-nya ya. Balik enter. Oke, akan dilanjut. Jadi yang nomor ketiga akan dilanjutkan oleh Joe. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke poin yang ketiga, yaitu edit data karyawan. Nah, di sini kita bisa mengedit dengan kita harus memilih nomor, misalnya nomor 1 atau nomor 2. Kita coba nomor 1. Nah, di sini kita harus menginput data yang baru yang dari nama hingga terakhir. Mulai dimasukin namanya, misalnya Vincent. Digitnya 444. Kelaminnya laki-laki dengan L besar. Oke, lanjut. Masukkan umur 19. Tempat lahir Jakarta. Lalu tanggal lahir 1. Lalu bulan lahir 1. Baru tahun lahir itu 2003. Oke. Lalu kita pilih tadi, soal data yang tadi itu sudah menikah, lalu kita ubah ke belum, kedua, ke poin 2. Oke, lanjut kita masukkan jumlah anak baru itu 0, karena dia belum menikah. Oke, kita masukkan ke poin supervisor ketiga. Lalu masukkan tipe data karyawan baru itu tetap. Jam lemburnya 5. Oke, ketika kita sudah memasukkan semuanya yang data yang ingin kita edit, lalu kita bisa enter untuk ke menu selanjutnya. Nah, lalu kita bisa mengecek semua hasil data yang kita telah edit tadi di poin kedua, dan langsung tampilkan ke seluruh karyawan. Nah, bisa dilihat di sini kita tadi mengedit nomor 1 ya, yang awalnya jadi dari Silvan menjadi Vincent, ID-nya berubah, jenis kelaminnya berubah, umur berubah, dan seterusnya. Oke, setelah itu keempat akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan menu keempat, yaitu cari data karyawan. Nah, di sini kita bisa mencari data karyawan lewat dua ini, yaitu berdasarkan tahun lahir dan berdasarkan ID. Pertama, kita mencari data melalui tahun lahir. Klik 1. Nah, di sini kita bisa masukkan tahun lahir yang ingin dicari. Kita coba masukkan 2003. Nah, di sini akan keluar data sesuai tahun kelahirannya, yaitu ini Vincent, tahun kelahirannya 2003. Nah, ketik enter, tekan enter. Nah, sekarang kita akan coba mencari data berdasarkan ID-nya. Ketik 2. ID karyawan yang kita cari, kita coba 1 4 kali. Nah, di sini juga akan keluar data sesuai ID-nya, yaitu Jenny dengan ID 1111. Oke, enter kembali ke menu. Nah, begitulah cara untuk mencari datanya. Dan untuk menu kelima akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Vincent. Oke, untuk fitur kelima kita untuk mencetak gaji karyawan. Kita klik 5.
Dan di sini kita dikasih 3 fitur lagi. 1, cetak berdasarkan nama. 2, cetak seluruh karyawan. 3, cetak menu utama. Dan kita ketik satu dulu untuk cetak berdasarkan nama. Dan di sini kita dikasih folder yang sudah kita input nama-nama data karyawannya. Dan contohnya kita mau mencetak gaji Vincent. Dan setelah berhasil, nanti nama filenya nama Vincent slipgaji.txt. Dan kita coba buka dulu folder Vincent slipgaji.txt. Dan di sini sudah berhasil ya kawan-kawan. Dan kita mau mencoba fitur yang kedua. Sebelum mencoba fitur kedua, kita hapus dulu ini file Vincent slipgaji. Dan kita klik enter untuk kembali ke menu utama. Dan klik 5 untuk mencetak slip gaji karyawan. Dan klik 2 untuk mencetak seluruh gaji karyawan. Slip gaji sudah berhasil. Dan kita coba cek foldernya. Di situ ada Vincent slip gaji dan Jenny slip gaji.txt. Kita lihat Jenny sudah berhasil. Dan kita lihat Vincent sudah berhasil juga. Oke, kawan-kawan, terima kasih dan sekian. Oke, sekian, terima kasih. Itulah proyek yang telah kami selesaikan dari awal. Pak Sauli menyuruh kami untuk membuat proyek tersebut. Dari Evan sudah menjelaskan hingga ke Vincent. Kurang lebihnya mohon maaf. Jalan-jalan ke Bekasi. Sampai jumpa dan terima kasih.